Metode penelitian adalah hal yang penting di dalam menuliskan skripsi. Biasanya masih banyak yang kesulitan dalam menuliskannya. Kali ini saya akan coba untuk mengajarkan cara untuk menyusun metode penelitian. Assalamualaikum, kembali di Serba-Serbi Skripsi. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang menyusun latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, kali ini kita akan lanjutkan untuk menyusun metode penelitian. Dalam menyusun proposal dan menyusun skripsi itu sebenarnya ada perbedaan yang mendasar, yaitu ketika kita menyusun untuk metode penelitian. Yang paling terlihat adalah menggunakan kata akan, ya. Sebenarnya ketika kita menyusun proposal itu adalah ajuan penelitian, jadi belum terlaksana. Sehingga ketika Anda menuliskannya harus ada kata akan. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan di bulan apa, atau mungkin akan dilaksanakan di PT apa. Tapi ketika Anda melanjutkan di proses skripsi, intinya penelitian kalian sudah disetujui, maka kata akan itu bisa kalian hapuskan karena penelitian itu sudah boleh untuk berjalan. Dalam menuliskan bab 3, ada beberapa yang menulis sebagai metodologi penelitian, ada juga yang menulis sebagai metode penelitian. Nah, yang dikatakan di sini sedikit berbeda. Kalau kita bahas metodologi, itu adalah metode ilmiah atau langkah-langkah sistematis dalam mengetahui sesuatu. Sedangkan kalau metode itu adalah cara mengetahui dengan langkah-langkah sistematis tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah sistematis yang dimaksud adalah ketika kita mau mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian menyusun kerangka pikir, merumuskan hipotesis, sampai kemudian membuat kesimpulan. Dalam menuliskan metodologi penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk kita harus melihat jenis penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa jenis penelitian, tapi kita di sini akan melihatnya dari jenis datanya. Jadi, ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, survei, studi kasus, dan eksperimental. Di sini akan saya bahas hanya dua saja, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif, di sini lebih menggunakan pendekatan yang deduktif dan induktif. Di sini biasanya sudah ada kerangka pikirnya, sudah ada kerangka yang dibuat oleh peneliti terdahulu, dan kita tinggal menerapkan dari metode-metode yang sudah ada. Contohnya, ketika peneliti ingin mengetahui tentang suatu populasi, atau mungkin peneliti ingin menguji hipotesis, atau mungkin ingin mengetahui tentang pengaruh sesuatu terhadap apa yang diteliti, maka itu disebut sebagai penelitian kuantitatif. Kita lanjut ke penelitian kualitatif. Di sini lebih menggunakan pendekatan yang deskriptif. Biasanya ini membahas tentang masalah-masalah yang masih kurang jelas atau remang-remang dan ingin dicari kebenarannya. Nah, contohnya di sini adalah misalnya ingin mengetahui tentang interaksi sosial, kemudian ingin mengembangkan teori ataupun meneliti tentang sejarah-sejarah perkembangan sesuatu. Apa saja sih yang harus ada di dalam bab 3? Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Di beberapa buku panduan, yang mungkin bisa kalian juga cek di buku panduan kalian, biasanya tertulis lokasi dan waktu penelitian. Itu maksudnya adalah kalian melakukan penelitian ada di mana dan kapan waktunya. Itu tertulis di situ. Kemudian metode penelitian yang dipakai apa saja, itu juga harus dicantumkan. Kemudian pakai teknik populasi, sampel, ataukah teknik sampling, itu juga harus dituliskan ketika Anda pakai penelitian yang kuantitatif. Kemudian juga ada bagian yang menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan juga teknik untuk analisis data. Ini adalah contoh dari penulisan metode penelitian dari salah satu mahasiswa saya, yang judulnya adalah Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Sulfuric Acid dengan metode continuous dan periodik. Nah, di sini dilakukan di satu PT X gitu ya. Nah, saya contohkan di sini, ini yang pertama dibahas adalah tentang tempat dan waktu penelitian. Nah, dia sebutkan di sini lokasi penelitiannya adalah di PT X, kemudian di sini dilakukan di bulan Oktober 2021. Kemudian di subbab berikutnya dituliskan tentang identifikasi dan definisi operasional variabel. Nah, kalau di sini Anda akan
lihat lagi ya di buku panduan kalian masing-masing, biasanya sub-subbab itu akan berbeda-beda. Nah, di sini di tempat kami ada penentuan variabelnya, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kalau disebutkan di sini variabel terikat, itu pastinya adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat dari variabel bebas. Kemudian disebutkan di situ. Nah, variabel yang terkait di dalam penelitian ini apa? Di sini adalah total biaya persediaan yang minimum. Kemudian dilanjut, di subbab berikutnya ada variabel bebas. Di sini maksudnya adalah variabel penyebab adanya perubahan pada variabel yang terikat tadi. Nah, kemudian disebutkan di sini data pemakaian kebutuhan bahan baku, kemudian harga bahan bakunya, data biaya, data frekuensi, dan lain-lain. Jadi, inilah data-data yang nantinya akan mempengaruhi dari variabel yang terikat tadi. Pada subbab berikutnya, ada langkah-langkah pemecahan masalah yang juga dikenal sebagai flowchart. Nah, dalam menuliskan flowchart ini, ada caranya. Ketika kalian misalnya menggunakan dua metode yang Anda bandingkan, maka kalian harus menuliskannya atau menggambarkannya, memecah menjadi dua dulu, kemudian Anda letakkan berdampingan. Kalau misalnya kalian itu menggunakan dua metode yang dia adalah menjadi masukan satu sama lain, maka harus dituliskan secara berurutan sampai ke bawah. Kemudian kita lanjutkan, yaitu di bahasan tentang penjelasan langkah-langkah pemecahan masalah. Di sini banyak yang juga masih sering salah. Dan menuliskan langkah-langkah ini cukup hanya kalian tuliskan yang singkat-singkat saja, tidak perlu dituliskan secara detail. Karena nantinya ada subbab selanjutnya, yaitu di subbab 3.4 biasanya, itu ada tentang penguraian tentang metode pengumpulan data. Nah, di sini Anda perlu jelaskan secara lebih detail. Misalnya, kalian di sini dalam mencari data itu, kalian kumpulkan data primer. Misalnya juga bisa menggunakan pengumpulan data sekunder, itu Anda jelaskan di subbab itu. Dan selanjutnya ada tahapan metode pengolahan data. Nah, di sini juga kalian harus jelaskan metode yang kalian pakai untuk mengolah data itu apa saja. Kalian tuliskan secara rinci, kalian detailkan, termasuk juga rumus-rumusnya ditulis. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau Anda lakukan analisis data, juga kalian harus tambahkan di subbab tersebut. Itu adalah isi dari metode penelitian. Itu tadi adalah cara untuk menulis metodologi penelitian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu melanjutkan menonton konten-konten saya tentang skripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.